gue banget. Siapa sih yang tidak ingin setiap ada masalah yang sempit lalu kemudian kita mendapatkan solusi. Kesedihan segera terkelola dengan baik sehingga menjadi kebahagiaan. Lalu kemudian kekurangan itu segera terpenuhi dengan rezeki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mencernanya, lalu kemudian Allah memampukan kita untuk melaksanakannya dan mengeksekusinya. Allahumma amin. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebagai dasar pokok kaji kita pada pagi jelang siang ini, mari kita simak sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhaikin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasibu. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Diceritakan dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya. Amin. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang terus-menerus tiada henti dimanapun, kapanpun, berapapun jumlahnya, dia mengucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau seenggaknya, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Atau dalam kesendiriannya, dia lisannya lirih berucap Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Yang jelas bibirnya selalu basah oleh istighfar, lidah dan bibirnya senantiasa bergerak untuk memproduksi istighfar sebanyak-banyaknya. Nah, siapa yang terus-menerus memproduksi istighfar dengan lisannya sebanyak-banyaknya, maka Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan. Apa saja? Pertama, Allah memberi solusi dalam setiap kesempitannya. Allah memberikan solusi dalam setiap kesempitannya. Yang kedua, Allah akan memberikan kebahagiaan dalam setiap kesedihannya. Kesedihan akan segera terkelola dengan baik, terkelola dengan cerdasnya, sehingga kemudian menjadi kebahagiaan. Yang ketiga, memberikan rezeki dari tempat dan waktu yang tidak diduga. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, mari kita renungkan bersama-sama. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu murah, ya, memberikan kiat untuk kita supaya kita menemukan solusi dalam kesempitan. Begitu meriah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita agar cakap dalam mengelola kesedihan sehingga menjadi kebahagiaan. Dan sangat mudah ternyata menemukan rezeki dari tempat dan waktu yang tidak terduga. Apa? Cukup gerakkan bibir dan lisanmu, lalu kemudian ucapkan Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim terus-menerus. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan solusi dalam setiap kesempitan kita, memberikan kebahagiaan dalam tiap kesedihan kita, dan memberikan rezeki dari tempat yang dan waktu yang tidak diduga. Sehingga apapun permasalahannya, apapun kondisinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengantarkan kita pada solusi, kebahagiaan, dan rezeki. Inilah ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, salah satu dari sekian cara untuk menghadirkan solusi, kebahagiaan, dan juga rezeki. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa sih kita itu gampang sedih,
Saya yakin bukan karena kurang makan. Saya yakin bukan karena kurang uang. Saya yakin juga bukan karena kurang tidurnya. Bukan karena kurang minumnya, tapi kurang istighfarnya. Kenapa sih? Setiap kali kita menghadapi masalah, kok susah betul menemukan solusi. Ruang gerak terbatas, berpikir tidak bisa dalam dan tidak bisa panjang. Saya yakin bukan karena kurang tidurnya, bukan karena kurang jajannya, bukan, tapi kurang istighfarnya. Kenapa rezeki saya kok segini-gini aja? Rezeki saya kok segini-gini aja. Kurang apa? Saya yakin kurang istighfarnya. Mari kita sandingkan hadis ini dengan firman Allah yang tadi dibaca oleh Ibu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, di ayat 10, fakultus tagfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Allah, fakultu, maka aku berkata kepada mereka, istaghfiru, banyaklah mohon ampun, beristighfarlah, rabbakum, kepada Tuhan kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia adalah maha pengampun. Kalau sudah banyak istighfar, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, niscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Hujan akan lebat turun. Dengan hujan itu kemudian tanaman-tanaman tumbuh subur dan itu menjadi rezeki. Wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan dia memperbanyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah? Perhatikan, saya ingin menarik ayat ini pada asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul itu kronologi turunnya ayat ini, surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Ini dilatar belakangi suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh orang kampung, orang mudik, yang dia melaporkan kondisi di tempatnya tidak turun hujan hampir 1 tahun. Rasul, bagaimana ini? Di negeri kita, di negeri kami, itu hampir 1 tahun tidak turun hujan. Panen semua gagal. Nah, kami kurus semuanya, tidak menghasilkan susu dan tidak menghasilkan daging. Sehingga kemudian perekonomian mandek, terancam kelaparan. Bagaimana Rasul? Belum pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban, datang yang lain lagi. Rasul, saya ini berdagang, sudah berbagai macam dagangan saya jual, sudah berbagai macam ikhtiar saya lakukan, namun saya terus rugi dan terus rugi. Jangankan untung, modal pun tak pernah balik. Berilah saya solusi, Rasul. Belum pula datang, belum pula Nabi jawab. Pertanyaan kedua, dari curhatan orang kedua yang berusaha namun gagal terus itu, datang seorang laki-laki yang lain mengadukan, yang dia itu 5 tahun tapi belum dikaruniai anak. Belum dikaruniai anak. Tamu pertama melaporkan lama tak turun hujan di negerinya. 2 adalah tamu yang mengadukan usahanya yang selalu gagal. Yang ketiga adalah lama menikah tapi belum dikaruniai anak. Maka kemudian turunlah ayat ini. Faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allah mengatakan, banyak-banyaklah baca istighfar kepada Tuhanmu, maka Allah akan menurunkan air hujan yang melimpah dari langit. Betul, setelah banyak istighfar, akhirnya negeri yang hampir 1 tahun kering kerontang, akhirnya basah oleh air yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tumpahkan dari langit. Pedagang itu kemudian mendapatkan modal
setelah mendapatkan suntikan modal, banyak istighfar, lalu kemudian dia banyak keuntungan, sukses akhirnya. Dan tidak nunggu lama, 1, 2, 3 bulan saja, yang mana istrinya 5 tahun belum hamil, 3 bulan sudah dinyatakan positif hamil. Clear memang. Istighfar itu menghadirkan solusi, menghadirkan kebahagiaan, dan menghadirkan rezeki yang tidak diduga. Dari mana tempatnya dan kapan datangnya. Maka sekali lagi ingin saya sampaikan, kalau jenengan merasa sedih, saya yakin bukan karena kurang uangnya, tapi kurang istighfarnya sampai.